Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai studi kasus perpustakaan. Sebelum memulai dari menjelaskan tentang studi kasus perpustakaan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Intan Putri Mansyur Pratama dengan MPM akhir 163. Saya Imelda Dwi Arning Tias dengan NPM akhir 254. Yang pertama, bahasa yang kami gunakan pada studi kasus perpustakaan ini adalah bahasa C++. Kemudian, masuk pada alasan memilih studi kasus tersebut. Alasan kami memilih studi kasus perpustakaan adalah sangat relevan untuk mempelajari dan mengimplementasikan berbagai konsep struktur data seperti queue, linked list, dan struct. Selain itu, perpustakaan adalah sistem yang sangat familiar dan mudah dipahami kebanyakan orang. Dengan skenario dunia nyata yang jelas, masalah-masalah dinamis yang dihadapi dalam manajemen perpustakaan memberikan peluang untuk mengeksplorasi dan mengoptimalkan struktur data dan algoritma yang tepat, menjadikannya alat pembelajaran yang efektif. Materi yang digunakan terdiri dari materi pertemuan 2, konsep struktur data dan ADT, yaitu struct. Materi pertemuan 4, linked list tanpa adanya pembatasan ukuran. Materi pertemuan 6, queue, first in, first out. Untuk konsep struct, alasan kami menggunakan struct dalam studi kasus perpustakaan yaitu struct bisa memberikan cara yang terorganisir, menyimpan dan mengelola data yang terkait dengan entitas dalam sistem perpustakaan seperti buku dan pengguna. Struct dalam studi kasus perpustakaan digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola data buku dan pengguna dalam sistem perpustakaan. Setiap buku di perpustakaan memiliki informasi seperti judul buku, nama pengarang, dan status apakah sedang dipinjam atau tersedia. Sedangkan setiap pengguna di perpustakaan memiliki informasi nama pengguna. Semua informasi ini dapat disimpan dalam struct. Selanjutnya, konsep linked list. Alasan kami menggunakan linked list yaitu secara keseluruhan, penggunaan linked list dalam studi kasus perpustakaan memberikan fleksibilitas dan efisiensi yang tinggi dalam pengelolaan data yang terus berubah, memudahkan penambahan buku atau peminjaman dan pengembalian buku, serta linked list menggunakan memori secara lebih efisien dibandingkan array karena memori hanya dialokasikan ketika diperlukan atau saat note baru ditambahkan. Linked list pada studi kasus perpustakaan digunakan untuk mengelola daftar buku perpustakaan. Pada program ini, linked list dapat menambah buku, menampilkan daftar buku, meminjam buku, dan mengembalikan buku. Selanjutnya yaitu konsep queue. Alasan kami memakai queue antrian yaitu queue digunakan untuk mengelola proses peminjaman atau pengembalian buku, di mana pengguna perpustakaan harus menunggu giliran untuk dilayani. Konsep ini menggunakan prinsip FIFO, first in, first out, sehingga menggunakan pengguna yang pertama datang akan dilayani terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah itu masuk pada kode program atau inputnya. Yang pertama, struct, struct buku atau struct pengguna. Struct adalah tipe data bentukan yang berisi kumpulan variabel yang memiliki kaitan satu sama lain. Pada studi kasus perpustakaan ini terdapat dua struct, yaitu struct pengguna dan struct buku. Struct pengguna terdiri dari variabel nama pengguna yang bertipe data string. Sedangkan struct buku terdiri dari variabel judul yang bertipe data string, pengarang yang bertipe data string, dan variabel dipinjam yang bertipe data boolean. Yang kedua, masuk pada queue. Kelas queue sendiri mendefinisikan untuk kelas queue yang dimana front adalah paling depan atau pertama, sedangkan rear adalah paling belakang atau terakhir. Kemudian, untuk isEmpty digunakan untuk memeriksa apakah antrian pengguna pada perpustakaan itu kosong. Kemudian masih dengan topik yang sama yaitu queue. Nah, tapi selanjutnya akan masuk pada NQ dan DQ. Saya akan menjelaskan NQ terlebih dahulu.
Fungsi NQ ini ditandai dengan void NQ. NQ adalah fungsi yang digunakan untuk menambahkan pengguna di perpustakaan. Pada fungsi tersebut akan mencetak sebuah pesan ke layar bahwa pengguna dengan nama telah ditambahkan. Misalnya, pengguna email telah ditambahkan. Sedangkan DQ adalah fungsi yang digunakan untuk mengeluarkan pengguna dari bagian yang terdepan. Fungsi DQ ditandai dengan void DQ. Pada fungsi tersebut akan mencetak sebuah pesan ke layar bahwa pengguna dengan nama telah dilayani. Misalnya, pengguna email telah dilayani. Setelah dilayani, pengguna tersebut akan keluar secara otomatis. Selain itu, pada kode program tersebut dijelaskan bahwa jika tidak ada pengguna yang akan dilayani, maka akan menampilkan atau mencetak pesan tidak ada pengguna untuk dilayani. Fungsi terakhir pada Q adalah fungsi display yang ditandai dengan void tampilkan pengguna. Fungsi display yaitu untuk menampilkan daftar pengguna yang ada di perpustakaan. Fungsi ini menampilkan semua daftar pengguna yang sudah diinputkan. Kalau misalkan tidak ada pengguna yang ditampilkan, maka akan menampilkan pesan tidak ada pengguna di perpustakaan. Yang ketiga adalah link list. Link list untuk menyimpan daftar buku dalam perpustakaan menggunakan struktur link list. Setiap node dalam link list ini berisi objek buku yang menyimpan informasi tentang judul buku, pengarang, dan status peminjaman. Berikut adalah penjelasan link list dari setiap program. Selanjutnya, tambah buku. Menambahkan buku baru ke perpustakaan memiliki fungsi menambahkan buku baru ke bagian akhir dari link list, akhir dari daftar buku, dan menambahkan pointer next dari buku terakhir agar menunjuk ke buku yang baru ditambahkan. Selanjutnya, pinjam buku. Meminjam buku berdasarkan judul. Memiliki fungsi mencari buku berdasarkan judul. Jika buku ditemukan dan belum dipinjam, status peminjaman diperbarui menjadi dipinjam. Jika buku sudah dipinjam atau tidak ditemukan, akan menampilkan pesan yang sesuai. Selanjutnya, kembalikan buku. Mengembalikan buku berdasarkan judul. Mencari buku berdasarkan judul, jika buku telah dipinjam, status peminjamannya diubah menjadi tersedia atau false. Jika buku belum dipinjam atau tidak ditemukan, menampilkan pesan yang sesuai. Selanjutnya, tampilkan buku. Menampilkan daftar buku di perpustakaan. Menampilkan daftar lengkap buku di perpustakaan, termasuk judul pengarang dan status apakah buku dipinjam atau tersedia. Kemudian setelah membahas untuk input struct, link list, dan queue, sekarang masuk pada fungsi untuk menampilkan menu, yaitu yang pertama adalah menu untuk nama dan NPM kita. Kemudian disusul dengan cout sistem perpustakaan. Yang pertama tambah pengguna, yang kedua tampilkan pengguna, ketiga layani pengguna, keempat tambah buku, kelima tampilkan daftar buku, keenam pinjam buku, ketujuh kembalikan buku, kedelapan keluar, kemudian pilih opsi. Kemudian masuk pada fungsi mainnya. Ada kelas queue untuk pengguna perpustakaan, kelas link list untuk daftar bukunya, variabel pilihan yang bertipe data integer, dan ada variabel nama pengguna, judul buku, pengarang buku yang bertipe data string. Kemudian masuk pada perulangan do while untuk menampilkan menu dan meminta input dari pengguna. Setelah itu masuk pada switch case. Case yang pertama untuk masukkan nama pengguna. Case kedua untuk tampilkan pengguna. Case ketiga digunakan untuk melayani pengguna. Case keempat untuk masukkan judul buku, masukkan pengarang buku. Case kelima untuk menampilkan daftar buku. Case keenam untuk masukkan judul buku yang ingin dipinjam. Case ketujuh untuk masukkan judul buku yang ingin dikembalikan. Case kedelapan keluar dari sistem. Case ke-9 akan menampilkan pesan opsi tidak valid. Oke, selanjutnya masuk pada output untuk kode program atau input yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Imelda. Untuk outputnya sendiri, yang pertama yaitu di bagian header, ada nama dan NPM. Untuk namanya ada Intan Putri Masya Pratama dan NPM-nya 163. Kemudian ada namanya yang kedua yaitu ada Imelda Dwi Aring Nintias dengan NPM-nya yaitu 254. Kemudian masuk pada sistem perpustakaannya yang menampilkan ada 8 menu, yaitu yang pertama ada tambah pengguna, yang kedua yaitu ada tampilkan pengguna, yang ketiga ada layani pengguna, yang keempat ada tambah buku,
Yang kelima ada tampilkan daftar buku. Yang keenam ada pinjam buku. Yang ketujuh ada kembalikan buku. Dan yang kedelapan yaitu ada keluar. Nah, kemudian ada pilih opsi. Pilih opsi ini digunakan untuk memasukkan pilihan yang diminta dari pengguna itu sendiri. Next. Nah, ini salah satu dari output untuk tambah pengguna. Misalkan kita akan memilih untuk menu yang tambah pengguna, maka kita pilih opsi 1, yaitu tambah pengguna. Kemudian akan keluar masukkan nama pengguna, yaitu Dinda. Nah, akan masuk menampilkan mencetak pesan, yaitu pengguna Dinda telah ditambahkan. Kemudian, sekali lagi, ketika kita ingin menambahkan pengguna, maka akan memilih opsi yang pertama, yaitu tambah pengguna. Kemudian akan keluar untuk output masukkan nama pengguna, kita mengisi Amalia. Kemudian akan mencetak pesan, yaitu pengguna Amalia telah ditambahkan. Next. Nah, ini adalah output untuk tampilkan pengguna. Setelah kita menambahkan pengguna, yang selanjutnya yaitu menampilkan pengguna. Karena pada output tambah pengguna tadi kita memasukkan hanya 2 pengguna, maka daftar pengguna yang ada di perpustakaan pun hanya 2, yaitu pengguna yang pertama atau ke-1 Dinda, sedangkan pengguna yang kedua yaitu Amalia. Next. Kemudian untuk output layani pengguna. Pada daftar pengguna kan ada 2 pengguna, yaitu Dinda dan Amelia. Dinda yang pertama, sedangkan Amelia yang kedua. Nah, pada output layani pengguna ini, yang dilayani terlebih dahulu, yaitu Dinda. Karena kita menggunakan konsep queue, yaitu prinsipnya menggunakan first in, first out. Maka pengguna yang datang terlebih dahulu akan dilayani pertama kali. Sehingga pengguna yang dilayani pertama kali adalah pengguna Dinda. Next. Nah, ini kita akan membandingkan tampilan penggunanya. Sebelumnya kan ada 2 tampilan, ada 2 pengguna di daftar pengguna di perpustakaan. Yaitu yang pertama ada Dinda, yang kedua ada Amelia. Karena pengguna Dinda telah dilayani, maka pengguna Dinda ini akan dikeluarkan secara otomatis. Sehingga afternya daftar pengguna di perpustakaan hanya tinggal Amelia. Otomatis Amalia akan menjadi pengguna pertama. Sebelumnya Amalia menjadi pengguna kedua, sehingga setelah pengguna dia dikeluarkan akan masuk pada pengguna yang pertama, yaitu Amelia. Next. Nah, kita masuk pada output layani pengguna lagi. Setelah pengguna Dinda dilayani dan akan dikeluarkan secara otomatis oleh sistem, maka yang kedua yaitu kita akan melayani pengguna Amelia. Dengan memilih opsi yaitu 3, kemudian akan keluar output pengguna Amalia telah dilayani. Next. Nah, ini kita akan membandingkan juga mengenai tampilan pengguna. Sebelumnya, before-nya kan daftar pengguna di perpustakaan kan hanya ada Amelia, pengguna pertama. Nah, setelah Amelia ini dilayani, maka afternya tidak ada pengguna di perpustakaan karena Amalia telah dikeluarkan otomatis oleh sistem. Next. Nah, kemudian masuk pada output tambah buku. Ketika kita ingin menambahkan buku yang ada di perpustakaan, kita akan memilih opsi yang keempat, yaitu tambah buku. Kemudian akan muncul masukkan judul buku yang ingin dimasukkan, yaitu kita akan masukkan judul buku Matahari, kemudian akan keluar masukkan pengarang bukunya, yaitu Terelie, dan akan menampilkan pesan buku Matahari telah ditambahkan ke perpustakaan. Kemudian contoh yang kedua yaitu jika kita menambahkan buku akan memilih opsi yang keempat. Masukkan judul bukunya yaitu bintang, kemudian akan keluar juga untuk memasukkan pengarang buku yaitu Terelie dan akan menampilkan atau mencetak pesan yaitu buku bintang telah ditambahkan ke perpustakaan. Next. Nah, ini untuk output tampilan bukunya. Setelah kita menambah buku, yaitu ada 2 buku yang kita tambahkan. Yang pertama ada buku yang pertama, yaitu judul Matahari, pengarang Terelie. Kemudian untuk statusnya masih tersedia untuk dipinjam. Begitupun juga dengan buku yang kedua, yaitu judulnya Bintang, pengarang Terelie, status masih tersedia untuk dipinjam. Nah, jika kita ingin menampilkan buku, maka kita akan memilih opsi yang kelima. Next. Oke, selanjutnya
kita masuk pada output pinjam buku. Untuk output pinjam buku, kita akan memilih opsi yang keenam, sehingga nanti akan memunculkan untuk masukkan judul buku yang ingin dipinjam. Tadi kan ada buku Matahari dan Bintang. Nah, ini kita akan meminjam buku yang Matahari, sehingga akan mencetak pesan buku Matahari berhasil dipinjam. Nah, kemudian jika kita sebelumnya kita kan buku Matahari kan ini berhasil dipinjam. Nah, jika pengguna yang lain ingin meminjam buku yang sama yaitu buku Matahari, maka akan keluar menampilkan pesan buku Matahari sedang dipinjam karena buku Matahari sudah dipinjam oleh pengguna yang pertama, maka tidak bisa dipinjam ke pengguna yang kedua, maka akan keluar untuk pesan buku Matahari sedang dipinjam. Next. Nah, ini tampilan bukunya setelah dilakukannya peminjaman buku. Sebelumnya kan buku yang pertama dan kedua kan masih tersedia untuk dipinjam. Setelah itu penggunanya meminjam buku Matahari, maka statusnya akan dipinjam. Nah, untuk menampilkan buku ini kita memilih opsi yang kelima. Next. Nah, ini masuk pada output kembalikan buku, yaitu dengan memilih opsi yang ketujuh. Misalkan kita akan memasukkan judul buku yang ingin dikembalikan. Kita kan tadi meminjam buku Matahari, sehingga kita akan mengembalikan juga buku Matahari. Sehingga akan menampilkan pesan atau minta pesan ke layar, buku Matahari berhasil dikembalikan. Nah, ada case lain jika kita masukkan judul buku ini tidak yang kita pinjam. Misalkan buku Bintang kan tadi masih tersedia untuk dipinjam, tapi belum dipinjam, maka kita akan coba untuk memasukkan buku yang ingin dikembalikan itu buku Bintang. Maka akan cetak pesannya, yaitu buku Bintangnya belum dipinjam. Beda dengan yang sudah dipinjam dan ingin dikembalikan, yaitu berhasil dikembalikan. Next. Nah, ini untuk output tampilkan bukunya lagi. Setelah before-nya, buku Mataharinya statusnya dipinjam, kemudian ada menu untuk mengembalikan bukunya, maka statusnya akan kembali tersedia untuk dipinjam. Next. Nah, ini adalah opsi yang terakhir, yaitu opsi yang ke-8, yaitu keluar dari sistem dan kode execution successful. Next. Ini untuk link Canva-nya sendiri. Nah, itu saja yang mungkin kami bisa sampaikan mengenai studi kasus perpustakaan untuk PPT-nya sendiri. Selanjutnya kita akan menjelaskan secara detail dan secara lengkapnya untuk kode program yang kita gunakan pada studi kasus perpustakaan. See you! Selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan secara detail dan lengkap mengenai kode program yang kita gunakan pada studi kasus perpustakaan. Nah, pada studi kasus perpustakaan ini kami menggunakan 3 materi, yaitu yang pertama ada materi konsep struktur data dan ADT yang menggunakan struct, kemudian ada materi yang kedua yaitu ada linked list, yaitu tanpa adanya pembatasan ukuran, dan yang ketiga ada queue, yaitu menggunakan prinsip FIFO, first in, first out. Oke, langsung saja masuk pada penjelasan kode programnya, yaitu yang pertama ada include IOStream. Nah, include IOStream ini digunakan untuk mendukung operasi dalam bahasa C++ itu sendiri, di mana operasi tersebut adalah operasi input dan output-nya. Nah, secara spesifik, penggunaan include IOStream ini juga dapat digunakan untuk cin dan cout, di mana cin dan cout adalah operasi. Untuk cin digunakan untuk meminta input dari seorang pengguna, sedangkan cout digunakan untuk menampilkan atau mencetak pesan ke layar. Kemudian ada include string. Nah, include string ini digunakan untuk menyimpan atau memanipulasi string dengan data yang bertipe data string. Mengapa kita menggunakan string atau include string ini? Karena kita rasa menggunakan manipulasi string itu lebih efisien dan lebih spesifik dibandingkan dengan menggunakan char array. Begitu. Kemudian ada using namespace std. Ini adalah library dari bahasa C++ itu sendiri.
Nah, kemudian masuk pada struct, yaitu struct pengguna dan struct buku. Nah, pada studi kasus perpustakaan ini kami menggunakan dua struct, yaitu struct pengguna dan struct buku. Nah, apa itu struct? Struct adalah tipe data bentukan yang terdiri dari variabel-variabel yang memiliki antarkaitan satu sama lain. Nah, pada struct pengguna ini terdiri dari hanya satu variabel, yaitu variabel nama dengan tipe data string. Kemudian pada struct buku terdiri dari 3 variabel, di mana ada variabel judul yang bertipe data string, kemudian ada variabel pengarang dengan tipe data string, kemudian ada variabel dipinjam dengan tipe data boolean. Nah, saya akan menjelaskan untuk struct pengguna terlebih dahulu. Pengguna pointer next. Nah ini, pengguna pointer next. Nah ini maksudnya adalah pengguna ini adalah node di dalam linked list yang menyimpan data pengguna dan pointer untuk node berikutnya. Sedangkan pengguna string nama ini, kode ini, itu adalah disebut dengan konstruktor yang memungkinkan untuk pembuatan node baru dengan mengisi nilai nama dan secara otomatis menetapkan next sebagai null PTR. Karena node tersebut ini tidak terhubung ke node yang lain. Nah, kemudian ada struct buku, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, buku pointer next. Nah, ini adalah maksudnya, buku ini adalah node di dalam linked list yang menyimpan data buku dan pointer untuk node berikutnya. Sedangkan buku ini, kode ini disebut dengan konstruktor yang memungkinkan untuk pembuatan node baru dengan mengisi nilai judul, kemudian pengarang. Dan secara otomatis menetapkan next sebagai null PTR karena node tersebut belum terhubung ke node yang lain. Nah, pada boolean dipinjam ini, pada variabel dipinjam dan bertipe data boolean ini akan menghasilkan dua nilai, yaitu true dan false. Nah, untuk true sendiri berarti buku tersebut sedang dipinjam, sedangkan false maka buku tersebut tersedia untuk dipinjam. Nah, mengapa pada konstruktor di sini dipinjam bernilai false? Karena pada saat pertama kali buku itu dibuat atau node itu dibuat, akan tersedia untuk dipinjam, bukan sedang dipinjam. Maka sehingga dipinjam bernilai false untuk konstruktornya. Nah, kemudian masuk pada class Q. Class Q di sini digunakan untuk mendeklarasikan Q itu sendiri. Nah, kemudian ada pengguna pointer front. Pengguna pointer front ini maksudnya adalah pointer yang merujuk ke pengguna paling depan atau yang paling pertama dalam daftar pengguna yang ada di perpustakaan. Sedangkan pengguna pointer rear adalah pointer yang merujuk ke pengguna yang paling terakhir dalam daftar pengguna yang ada di perpustakaan. Kemudian masuk pada Q front null PTR rear null PTR. Nah, ini maksudnya adalah konstruktor Q ini menginisialisasi front dan rear sebagai null. Nah, daftar pengguna ini dimulai dalam keadaan kosong. Kemudian ada bool is empty, return front sama dengan null PTR yang ini. Nah, ini tuh masuknya digunakan untuk memeriksa apakah daftar pengguna yang ada di perpustakaan itu kosong. Jika front ini sama dengan null PTR atau sama dengan null, maka artinya tidak ada pengguna yang ada di daftar pengguna dalam perpustakaan. Nah, kemudian masuk pada operasi yang pertama pada Q, yaitu NQ. Nah, NQ sendiri adalah fungsi yang digunakan untuk menambahkan pengguna pada daftar pengguna yang ada di perpustakaan dengan ditandai oleh void NQ. Ini adalah fungsi NQ yang ditandai dengan void NQ yang digunakan untuk menambahkan pengguna ke dalam daftar pengguna. Nah, ini pengguna pointer pengguna baru sama dengan new pengguna nama. Ini dimaksudkan untuk membuat node baru dari struct pengguna
dan menyimpannya ke pointer pengguna baru dan mengisi nilai dengan parameter nama. If is empty, front sama dengan rear sama dengan pengguna baru, maksudnya adalah jika daftar pengguna itu kosong, maka baik front ataupun rear akan menunjuk ke pengguna baru. Karena pengguna itu adalah karena pengguna itu adalah satu-satunya yang ada dalam daftar pengguna yang ada di perpustakaan. Kemudian ada else rear point next sama dengan pengguna baru, rear sama dengan pengguna baru. Nah, ini ada else rear pointer next sama dengan pengguna baru, rear sama dengan pengguna baru. Nah, ini tuh maksudnya jika daftar pengguna tidak kosong atau ada penggunanya, node rear, node ini, yang sebelumnya merujuk ke pengguna terakhir dalam daftar pengguna yang ada di perpustakaan, akan mengarahkan pointer next-nya ke pengguna baru. Kemudian pointer rear, inang ini, akan diperbarui untuk menuju ke pengguna baru atau pengguna yang baru saja ditambahkan, sehingga akan menampilkan pengguna nama telah ditambahkan, misalnya pengguna Imelda telah ditambahkan. Nah, kemudian masuk pada operasi Q yang kedua, yaitu DQ. DQ ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengeluarkan otomatis pengguna dari daftar pengguna setelah dilayani, yang ditandai dengan void DQ. Ini adalah fungsi DQ-nya yang ditandai dengan void DQ. Kemudian ada input if is empty, cout tidak ada pengguna untuk dilayani, and line. Nah, ini maksudnya jika tidak ada pengguna dalam daftar pengguna, maka akan menampilkan tidak ada pengguna untuk dilayani. Kemudian else sampai ini, maksudnya ini adalah jika ada pengguna dalam daftar pengguna, maka akan melakukan pointer time ini akan menyimpan data node front atau node yang paling depan atau pengguna yang baru saja ditambahkan. Kemudian pointer front akan memperbarui ke atau menunjuk ke node berikutnya, yaitu dengan pointer next ini. Kemudian akan menampilkan pengguna nama telah dilayani. Misalkan pengguna Imelda telah dilayani. Nah, kemudian ada kode program delete temp. Nah, ini digunakan untuk menghapus secara otomatis pengguna yang sudah dilayani. Kemudian ada if front sama dengan 0 PTR, real sama dengan 0 PTR. Ini artinya jika setelah pengguna dilayani, maka antian kan akan menjadi kosong atau daftar pengguna itu akan menjadi kosong karena sudah tidak ada pengguna yang akan dilayani sehingga front ataupun rear akan menjadi 0 atau kosong karena tidak ada pengguna yang ada dalam daftar pengguna di perpustakaan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada operasi untuk void tampilkan pengguna. Nah, void tampilkan pengguna ini adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan semua pengguna yang ada pada daftar pengguna di perpustakaan. Kemudian ada kode program if is empty, cout tidak ada pengguna di perpustakaan, return. Nah, ini maksudnya jika belum ada pengguna yang ada di daftar pengguna, maka akan menampilkan pesan atau mencetak pesan tidak ada pengguna di perpustakaan. Kemudian, jika ada pengguna, maka pointer time ini akan menelusuri front atau node yang paling depan atau yang paling pertama. Sedangkan integer counter sama dengan 1 ini digunakan untuk melacak nomor urutan pengguna dan akan bertambah setiap kali iterasi, yaitu dengan counter plus atau counter increment, sehingga akan ditambahkan sesuai dengan pengguna yang ada di daftar pengguna di perpustakaan. Kemudian ada cout daftar pengguna di perpustakaan. Ini maksudnya menampilkan akan mencetak pesan daftar pengguna di perpustakaan. Kemudian ada while temp sama dengan 0 PTR sampai ini adalah perulangan loop. Loop ini akan berjalan sampai
bernilai 0, yang artinya sampai tidak ada pengguna lagi di perpustakaan. Jika while ini masih belum bernilai 0, maka masih ada pengguna yang ingin ditampilkan. Kemudian untuk menampilkannya, yaitu pengguna ke yang dengan variable counter tadi, pengguna ke 1 misalnya, dengan counternya akan menampilkan namanya siapa. Nah, tem nama ini digunakan untuk menunjukkan bahwa setiap node itu memiliki nama pengguna. Sedangkan untuk tem sama dengan tem, pointer next yang ini, itu digunakan untuk menggerakkan pointer tem untuk diperbarui untuk menuju ke node berikutnya sampai pengguna itu ditampilkan semua. Kemudian ada cout untuk menampilkannya. Kemudian masuk pada class linked list. Class linked list di sini digunakan untuk mendeklarasikan kelas linked list. Kemudian ada buku pointer head yang maksudnya yaitu adalah pointer head di sini menunjuk ke buku yang pertama. Kemudian ada linked list head null PTR. Maksudnya konstruktor linked list menginisialisasi head sebagai nol atau kosong karena antrian atau daftar buku dimulai dalam keadaan kosong. Kemudian masuk pada fungsi yang pertama pada class linked list, yaitu fungsi untuk menambahkan buku yang ditandai dengan void tambah buku. Nah, void tambah buku ini berfungsi untuk menambahkan buku pada daftar buku di perpustakaan. Kemudian ada buku, pointer buku baru sama dengan new buku, judul, pengarang. Nah, kode program ini digunakan untuk membuat node baru atau buku yang pertama dari struct buku yang disimpan dalam pointer buku baru dengan mengisi nilai parameter judul dan pengarang. Kemudian ada if head sama dengan null PTR, head sama dengan buku baru. Jika head sama dengan null, maka ini adalah buku yang pertama. Jadi head langsung merujuk ke buku baru. Ini tandanya buku tersebut adalah buku yang satu-satunya berada di daftar buku di dalam perpustakaan. Else buku pointer tem sama dengan head, while tem pointer next sama dengan null PTR, tem sama dengan tem pointer next, terus tem pointer next sama dengan buku baru, cout buku judul telah ditambahkan ke perpustakaan inline. Maksud dari kode program yang saya blok adalah jika sudah ada buku yang terdaftar di daftar buku yang ada di perpustakaan, maka kita akan mencari node terakhir dengan menggunakan pointer tem, pointer sementara untuk menelusuri semua daftar buku dari head, dari node pertama. Kemudian dengan melakukan loop dengan while ini hingga mencapai buku terakhir, di mana next-nya adalah null PTR. Kemudian ada setelah node terakhir ditentukan, maka pointer next-nya ini akan diperbarui dan menunjuk ke buku baru dengan menampilkan buku dengan judul yang disebutkan atau yang diinputkan telah ditambahkan ke perpustakaan. Misalkan buku Matahari telah ditambahkan ke perpustakaan. Seperti itu. Kemudian masuk pada fungsi yang kedua, yaitu fungsi untuk meminjam buku yang ditandai dengan void pinjam buku. Fungsi ini digunakan untuk meminjam buku yang sudah terdaftar pada daftar buku yang ada di perpustakaan. Kemudian ada buku pointer tem sama dengan head. Maksudnya adalah menggunakan pointer sementara tem untuk menelusuri buku dari head atau dari node yang pertama atau buku yang pertama. Kemudian ada while tem sama dengan null PTR. Ini artinya adalah melakukan loop untuk mencari judul yang sesuai. Kemudian ada if tem judul sama dengan judul. Nah, jika judul yang diinputkan ada atau maksudnya cocok dengan daftar buku yang ada di perpustakaan, maka akan masuk pada status peminjaman. If tem dipinjam,
see out buku judul sedang dipinjam online. Nah, artinya pada kode program ini yang saya blok, jika status dipinjam sama dengan true, maka akan menampilkan buku sedang dipinjam. Sedangkan else tem dipinjam sama dengan true, see out buku judul berhasil dipinjam. Jika buku belum dipinjam, maka status dipinjam akan diperbarui menjadi true, sehingga akan menampilkan buku dengan judul ini berhasil dipinjam. Kemudian masuk pada tem sama dengan tem pointer next, yang artinya setelah buku ditemukan dan status diperbarui, fungsi return ini akan menghentikan pencarian dan akan masuk pada tem sama dengan tem pointer next. Artinya, jika belum ditemukan buku yang akan dicari atau yang akan dipinjam, pointer tem ini akan menunjuk ke node berikutnya. Jika sudah dicari dan tidak ada buku yang sesuai dengan apa yang diinputkan dari pengguna, maka akan menampilkan buku dengan judul yang dimaksud tidak ditemukan. Kemudian masuk pada fungsi yang ketiga, yaitu fungsi untuk mengembalikan buku atau void kembalikan buku. Void kembalikan buku ini fungsinya yaitu untuk mengembalikan buku yang sudah dipinjam. Buku pointer tem sama dengan head, artinya menggunakan pointer sementara untuk menelusuri buku-buku yang dimulai dari buku yang pertama atau node yang pertama. Kemudian ada juga while tem sama dengan null ptr. Ini maksudnya adalah melakukan perulangan sampai while ini bertemu dengan null atau sampai buku itu sudah dicari semua. Jika menemukan buku yang cocok atau judul yang cocok sesuai dengan apa yang ingin dikembalikan, maka akan masuk pada status peminjaman. Dengan if tem judul sama dengan judul. Ini. Jika judulnya sesuai, maka akan masuk ke if tem dipinjam see out buku belum dipinjam. Nah, if tem dipinjam see out buku dengan judul ini belum dipinjam online. Maksudnya, jika status dipinjam ini bernilai false atau salah, maka buku ini belum dipinjam. Sedangkan jika buku sudah dipinjam, maka status dipinjamnya akan diperbarui menjadi false. Menjadi bahwa buku dengan judul ini berhasil dikembalikan, ditandai dengan false ini. Nah, maksudnya jika buku sudah dipinjam, maka status dipinjamnya ini akan bernilai false, artinya salah. Artinya buku itu berhasil dikembalikan. Kemudian masuk pada fungsi tampilkan buku atau yang ditandai dengan void tampilkan buku. Void tampilkan buku ini digunakan untuk menampilkan semua buku yang telah ditambahkan di daftar buku yang ada di perpustakaan. Misalkan, if head sama dengan null ptr, see out tidak ada buku di perpustakaan. Ya, maksudnya jika buku yang pertama itu bernilai nol atau node yang pertama bernilai nol, maka artinya tidak ada buku yang ada di perpustakaan dengan menampilkan tidak ada buku di perpustakaan. Kemudian ada buku pointer tem sama dengan head. Artinya, menggunakan pointer sementara tem untuk menelusuri dari head atau node yang pertama atau buku yang pertama kali ditambahkan. Kemudian ada integer counter sama dengan 1. Integer counter sama dengan 1 ini dimaksudkan untuk melacak urutan buku yang pertama kali ditambahkan sampai buku yang terakhir kali ditambahkan di daftar buku yang ada di perpustakaan. Dan iterasinya akan selalu bertambah setiap buku itu ditambahkan dengan counter plus plus atau counter increment. Kemudian akan see out daftar buku di perpustakaan, artinya yaitu menampilkan daftar buku di perpustakaan ke layar. See out lagi ini digunakan untuk penanda antara buku yang satu dengan yang lain agar tidak tercampur. Kemudian ada while tem sama dengan null ptr.
ini dimaksudkan untuk melakukan loop sampai buku tersebut semua ditampilkan di daftar buku yang ada di perpustakaan. Jika while belum sampai ke 0, maka masih ada buku yang ingin ditampilkan di daftar buku yang ada di perpustakaan. Kemudian ada out buku keberapa, kemudian ada out untuk judulnya apa, kemudian ada out untuk pengarangnya siapa, kemudian ada out untuk status peminjamannya, apakah telah dipinjam ataukah masih tersedia untuk dipinjam. Kemudian ada out untuk penanda atau dari buku yang ke-1 sampai yang terakhir agar tidak tercampur. Kemudian ada temp sama dengan temp pointer next. Ini artinya jika memperbarui pointer temp untuk menunjuk ke buku berikutnya jika buku yang dimaksudkan belum dimasukkan di daftar buku. Seperti itu. Kemudian masuk pada fungsi untuk menampilkan menu, yaitu yang ditandai dengan void tampilkan menu. Yang pertama ada static bool first time sama dengan true. Artinya ini variabel ini dideklarasikan sebagai static, yang berarti nilainya akan dipertahankan antara panggilan fungsi. Ketika fungsi pertama kali dipanggil, first time ini akan diinisialisasi ke nilai true, ke benar. Kemudian ada if first time. Artinya, kondisi ini memeriksa apakah fungsi dipanggil untuk pertama kali. Jika first time adalah true, maka blok kode di dalamnya akan dieksekusi. Maka blok kode yang di dalamnya yaitu ada nama dan npm intan dan nama dan npm email. Maka blok kode tadi akan dijalankan. Kemudian setelah informasi ditampilkan yaitu nama dan npm, maka first time ini yang semula bernilai true akan diubah menjadi false. Sehingga ketika fungsi dipanggil lagi, informasi tidak akan ditampilkan lagi. Nama dan npm cukup ditampilkan satu kali pada saat ingin mengoutputkan menu ini. Jika kita ingin memilih opsi lagi, maka tampilan ini tidak akan ditampilkan lagi karena first time diubah menjadi false atau salah. Nah, setelah itu masuk pada out sistem perpustakaannya, yaitu menampilkan ke layar sistem perpustakaan, kemudian ada tambah pengguna, layani pengguna, tampilkan pengguna, tambah buku, tampilkan daftar buku, pinjam buku, kembalikan buku, dan itu yang terakhir ada keluar atau exit. Kemudian ada untuk memilihnya, ada out untuk pilih opsinya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi main atau integer main. Yang pertama ada queue pengguna perpustakaan. Ini dimaksudkan untuk objek pengguna yang digunakan untuk mengelola pengguna yang mengantri untuk layanan perpustakaan. Kemudian ada linked list, yaitu daftar buku yang dimaksudkan untuk objek linked list yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola daftar buku. Kemudian ada integer pilihan yang digunakan untuk menyimpan pilihan menu. Pilihan yang akan diberikan atau opsi yang diminta oleh pengguna. Kemudian ada string nama pengguna, judul buku, pengarang buku yang dimaksudkan untuk menyimpan pilihan menu dari pengguna, variabel untuk menyimpan nama pengguna, kemudian judul buku, dan pengarang buku. Kemudian masuk pada do while yang digunakan untuk menampilkan menu dan meminta input dari pengguna dengan in pilihan dan sampai pengguna memilih keluar atau opsi yang ke-8 atau yaitu keluar atau exit. Kemudian ada scene ignore ini yang digunakan untuk membersihkan buffer input setelah pengguna memberikan pilihan supaya getLine dapat bekerja dengan benar. Ini adalah getLine. Nah, kemudian masuk pada switch case, yaitu pilihan. Untuk case yang pertama akan menampilkan masukkan pengguna pada kelas queue untuk fungsi enqueue, yaitu menambahkan pengguna. Kemudian masuk pada case yang kedua yang digunakan untuk melayani pengguna, yaitu dengan fungsi dequeue pada kelas queue.
Kemudian ada case yang ketiga digunakan untuk eh, menampilkan pengguna dari kelas Q juga. Kemudian ada case yang keempat yang digunakan untuk menampilkan masukan judul buku dan menampilkan masukan pengarang buku dari fungsi tambah buku dari kelas linked list yaitu daftar buku. Kemudian ada case yang kelima yaitu ada fungsi tampilkan buku dari kelas linked list daftar buku. Yang kemudian yang keenam ada masukan atau judul buku yang ingin dipinjam, yaitu dari fungsi pinjam buku dari kelas link list daftar buku untuk menampilkan masukan judul buku yang ingin dipinjam. Kemudian ada case yang ketujuh, yaitu untuk menampilkan pesan masukkan judul buku yang ingin dikembalikan dari fungsi kembalikan buku dari kelas link list daftar buku. Kemudian yaitu yang terakhir ada case yang ke-8 untuk menampilkan pesan keluar dari sistem. Kemudian jika kita atau pengguna memasukkan opsi yang selain dari 1 sampai 8, misalkan angka 9, maka akan menampilkan pesan opsi tidak valid, coba lagi. Kemudian, nah ini while ini artinya akan proses penghentian sampai pilihan ke-8. Seperti itu untuk penjelasan dari kode program yang kami buat mengenai studi kasus perpustakaan yang mencakup 3 materi, yaitu ada struct, ada queue, dan ada linked list. Selanjutnya kita akan mencoba untuk run, untuk melihat output dari kode program yang sudah kita buat atau input yang sudah kami buat. Nah, ini adalah output yang sudah kami buat. Akan menampilkan menu, nama, dan NPM kita. Nama Intan Putri Masyu Pratama dengan NPM 2308101063 dan nama email Dadwi Arining Tias dengan NPM 2308101054. Dan ini adalah menunya dari sistem perpustakaan yang kita buat, ada 1 sampai 8 menu. Kemudian kita akan mencoba untuk menginputkan opsi yang pertama yaitu ada opsi yaitu untuk menampilkan pengguna terlebih dahulu. Apakah penggunanya benar tidak ada pengguna di perpustakaan? Kita coba. Nah, ketika kita memilih opsi yang ketiga, maka outputnya tidak ada pengguna di perpustakaan karena kita belum menambahkan pengguna sama sekali. Kemudian akan menampilkan, kita coba untuk menampilkan daftar buku. Nah, akan muncul keluar tidak ada buku di perpustakaan karena kita belum menambahkan buku sama sekali di sistem perpustakaan yang kita buat. Kemudian yang selanjutnya akan coba kita untuk melayani pengguna. Nah, akan keluar output tidak ada pengguna untuk dilayani karena masih belum ada pengguna di daftar pengguna yang ada di perpustakaan. Kemudian kita akan mencoba untuk menambahkan pengguna dan menambahkan buku untuk melihat satu-satu output dari menu yang akan ditampilkan. Yang pertama kita akan mungkin menambahkan pengguna terlebih dahulu dengan memilih opsi 1, masukkan nama pengguna misalkan Intan. Kemudian ada pesan pengguna Intan telah ditambahkan. Dan pilih opsi 1 lagi sampai nanti ada 10 pengguna. Kemudian ada Imelda. Pengguna Imelda telah ditambahkan. Kemudian memilih opsi 1 lagi. Dinda. Masukkan nama penggunanya yaitu Dinda. Nah, akan muncul pengguna Dinda telah ditambahkan. Kemudian ada milih opsi 1 lagi untuk menambah pengguna, yaitu Cila misal. Nah, pengguna Cila telah ditambahkan. Kemudian ada mencoba lagi untuk menambah pengguna. Nah, penggunanya misalnya Dion.
Nah, pengguna Dion telah ditambahkan. Kemudian pilih opsi satu lagi. Untuk nama penggunanya yaitu Rifki. Pengguna Rifki telah ditambahkan. Kemudian ada tambah pengguna lagi untuk milih opsi satu, yaitu ada Nada. Pengguna Nada telah ditambahkan. Kita akan mencoba pilih opsi satu lagi untuk menambah pengguna Asya. Nah, pengguna Asya telah ditambahkan. Kemudian memilih opsi satu lagi untuk menambah pengguna. Masukkan nama penggunanya, yaitu Dea. Pengguna Dea telah ditambahkan. Kemudian memilih opsi satu lagi. Nama penggunanya yaitu Ririn. Nah, pengguna Ririn telah ditambahkan. Kita coba hitung apakah sudah 10 pengguna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, itu adalah output untuk fungsi tambah pengguna pada opsi yang pertama. Kemudian kita akan coba untuk menampilkan pengguna dengan mengklik opsi yang ketiga. Nah, ini adalah daftar pengguna yang ada di perpustakaan, yaitu ada pengguna yang pertama atau yang ke-1 sampai yang ke-10, yang dimulai dari node pertama yaitu Intan dan node yang terakhir yaitu Ririn. Kemudian kita coba untuk melayani pengguna itu sendiri, yaitu dengan mengklik opsi yang kedua. Nah, setelah mengklik opsi yang kedua akan muncul pesan pengguna dengan node yang pertama, yaitu node pertama kan Intan. Nah, pengguna Intan ini akan telah dilayani. Karena dengan menggunakan prinsip FIFO, first in, first out, maka yang pertama datang akan pertama kali dilayani. Dan akan menampilkan coba penggunanya, maka akan berkurang. Seperti itu, sampai 2 layani lagi. Kemudian pengguna Imelda akan dilayani. Kemudian kita akan menampilkan lagi. Nah, ini kemudian akan melayani lagi. Kemudian kita akan tampilkan lagi. Nah, layani lagi sampai di pengguna yang terakhir, kemudian akan tampilkan lagi. Layani lagi sampai kita tampilkan lagi. Kemudian kita layani lagi. Kemudian kita tampilkan lagi untuk daftar penggunanya. Kita layani lagi. Kita tampilkan lagi. Kita layani. Kemudian kita akan menampilkannya lagi. Kita layani lagi. Dan kita akan menampilkan untuk penggunanya lagi. Nah, kita layani lagi. Nah, ini adalah pengguna yang terakhir yang dilayani, yaitu Ririn. Kita akan mencoba untuk menampilkannya lagi. Nah, aku akan menjelaskan untuk opsi layani pengguna dan tampilkan pengguna dari awal. Nah, ini. Setelah kita menambahkan 10 pengguna, maka selanjutnya yaitu kita akan menampilkan semua pengguna yang ada di daftar pengguna yang ada di perpustakaan dengan mengklik opsi 3 yaitu tampilkan pengguna. Maka akan keluar output pengguna yang pertama ke-1 sampai ke-10 dimulai dari Intan sampai Ririn. Nah, kita akan mencoba untuk melayani pengguna dengan memilih opsi yang kedua, yaitu layani pengguna, dan akan mengeluarkan output pengguna Intan telah dilayani, karena pengguna yang pertama yaitu Intan, sehingga Intan adalah yang pertama kali untuk dilayani. Kemudian kita akan mencoba untuk menampilkannya lagi, yaitu tampilkan pengguna dengan memilih opsi yang ketiga. Nah, memilih opsi yang ketiga ini akan mengeluarkan output
pengguna yang pertama menjadi Imelda karena Intan akan dikeluarkan otomatis oleh sistem untuk berjalannya konsep queue. Maka dari itu, pengguna yang pertama sebelum ada pembaruan yaitu Intan, kemudian ada pembaruan sehingga pengguna yang pertama yaitu Imelda dengan hanya ada total pengguna yaitu 9 anggota. Karena Intan telah dikeluarkan oleh sistem secara otomatis. Kemudian kita akan melayani pengguna lagi yaitu Imelda karena pengguna yang pertama setelah Intan dikeluarkan akan menampilkan pengguna yang pertama menjadi Dinda karena Imelda telah dikeluarkan oleh sistem secara otomatis sehingga diganti pengguna yang pertama yaitu Dinda. Kemudian akan melayani lagi yaitu Dinda akan dilayani. Kemudian menampilkannya lagi Dinda akan dikeluarkan sehingga Cila akan menjadi pengguna yang pertama. Kemudian akan kita layani lagi. Nah, pengguna Cila telah dilayani karena ini pengguna Cila yang pertama. Kemudian akan menampilkannya lagi, maka di pengguna yang pertama bukan Cila lagi, menjadi Dion. Karena Cila akan dikeluarkan otomatis oleh sistem. Kemudian kita akan melayani lagi, maka pengguna Dion telah dilayani. Menampilkannya lagi, maka pengguna yang pertama bukan Dion, melainkan Rifki, karena Dion telah dikeluarkan otomatis. Kemudian kita akan melayani, yaitu pengguna Rifki telah dilayani. Kemudian menampilkannya lagi di daftar pengguna, maka yang pertama bukan Rifki, melainkan Nada. Seterusnya, sampai pengguna yang dilayani habis, maka akan mengeluarkan output tidak ada pengguna di perpustakaan. Karena semua pengguna atau 10 pengguna yang ada di daftar pengguna telah dilayani. Kemudian setelah tidak ada pengguna di perpustakaan, ketika kita ingin melayani pengguna dengan mengklik opsi 2, maka outputnya juga tidak ada pengguna untuk dilayani. Dengan demikian, konsep queue dengan prinsip FIFO first in first out yang telah kita buat pada studi kasus perpustakaan telah berjalan dengan baik dan benar. Setelah kita menggunakan konsep queue, maka selanjutnya kita akan menggunakan konsep linked list untuk menambah buku, menampilkan daftar buku, meminjam buku, dan mengembalikan buku. Kita coba untuk yang nambah buku terlebih dahulu dengan memilih opsi yang keempat, yaitu tambah buku. Judul bukunya misalkan Bintang. Oh, Laskar Pelangi dulu ya. Laskar Pelangi. Kemudian untuk pengarangnya Andrea Hirata. Andrea Hirata. Nah, akan muncul output buku Laskar Pelangi telah ditambahkan ke perpustakaan. Kita coba untuk menambahkan buku lagi sampai dengan 10 buku. Pilih opsinya 4, masukkan judul bukunya. Bumi. Bumi. Untuk pengarang bukunya. Terelie. Kemudian akan mengeluarkan pesan buku Bumi telah ditambahkan ke perpustakaan. Nah, kita akan coba untuk menambahkan buku lagi dengan memilih opsi yang keempat, yaitu masukkan judul buku. Bulan. Bulan. Pengarangnya Terelie. Kemudian akan muncul buku Bulan telah ditambahkan ke perpustakaan. Kita akan mencoba untuk memilih opsi yang keempat untuk menambahkan buku lagi. Judul bukunya Bintang. Bintang. Pengarangnya Terelie. Kemudian ada buku Bintang telah ditambahkan ke perpustakaan. Kita akan pilih opsi yang keempat lagi untuk menambahkan buku. Judul bukunya yaitu Matahari. Matahari. Pengarang bukunya Terelie. Nah, buku Matahari telah ditambahkan ke perpustakaan. Kita akan mencoba memilih opsi yang keempat, yaitu menambah buku. Masukkan judul buku. Komet. Komet. Iya. Kemudian, buku Komet telah ditambahkan ke perpustakaan. Kemudian kita
pilih opsi yang keempat lagi untuk menambah buku. Untuk judul bukunya, Cantik, cantik itu luka. Cantik Itu Luka. Untuk pengarangnya, Eka Kurniawan. Eka Kurniawan. Maka akan muncul buku Cantik Itu Luka telah ditambahkan ke perpustakaan. Kita akan mencoba untuk opsi yang keempat lagi, yaitu menambah buku dengan judul buku Perahu Kertas. Perahu Kertas. Dengan pengarang bukunya, Dewi Lestari. Dewi Lestari. Nah, akan muncul buku Perahu Kertas telah ditambahkan ke perpustakaan. Kita akan mencoba untuk memilih opsi yang keempat lagi untuk menambah buku dengan judul bukunya, yaitu Luka Cita Luka Cita. Dengan pengarang dengan bukunya, yaitu pengarangnya Valeri Patkar. Valeri Patkar. Nah, akan muncul buku Luka Cita telah ditambahkan ke perpustakaan. Kemudian pilih opsi yang keempat lagi untuk menambahkan buku dengan judul buku Yang yang terakhir Home Sweet Loan. Sweet Loan dengan pengarang bukunya, yaitu Almira Bastari. Almira Bastari. Nah, kemudian buku Home Sweet Loan telah ditambahkan ke perpustakaan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan daftar buku yang sudah kita inputkan dengan memilih opsi yang kelima, yaitu tampilkan daftar buku. Nah, akan muncul outputan seperti ini, yaitu buku yang pertama, buku yang kedua, buku yang ketiga, buku yang keempat, buku yang kelima, buku yang keenam, buku yang ketujuh, buku yang kedelapan, buku yang kesembilan, dan buku yang ke-10 ini. Nah, kemudian ini statusnya kan tersedia, maka kita menampilkan buku yang pertama sampai yang terakhir, yaitu buku yang pertama sampai yang ke-10. Maka selanjutnya kita akan mencoba untuk meminjam bukunya dengan memilih opsi yang keenam, yaitu masukkan judul buku yang ingin dipinjam jika kita ingin meminjam buku Home Sweet Loan. Nah, akan muncul buku Home Sweet Loan berhasil dipinjam. Nah, kita akan mencoba untuk menampilkan daftar bukunya. Nah, kita akan mencoba melihat apakah Home Sweet Loan statusnya masih tersedia atau dipinjam. Nah, benar, statusnya dipinjam, maka kita akan untuk mencoba meminjam buku lagi dengan mengklik opsi yang keenam. Untuk judul buku yang ingin dipinjam, yaitu Bulan. Buku Bulan berhasil dipinjam. Kita akan menampilkannya lagi. Buku Bulan, nah statusnya akan menjadi dipinjam sama seperti status dari Home Sweet Loan. Dipinjam, kemudian akan memilih untuk meminjam lagi dengan mengklik opsi yang keenam untuk meminjam buku. Masukkan judul buku yang ingin dipinjam, yaitu Komet. Buku Komet berhasil dipinjam. Kita akan menampilkannya untuk memilih opsi yang kelima untuk menampilkan daftar buku. Untuk melihat statusnya, buku Bulan berhasil dipinjam. Buku yang ketiga, kemudian ada buku Komet yang statusnya dipinjam, kemudian ada buku Home Sweet Loan berhasil dipinjam. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk meminjam buku tapi yang sudah dipinjam. Masukkan judul buku yang ingin dipinjam, maka kita akan mencoba untuk meminjam Bulan, buku yang sudah dipinjam. Maka buku Bulan akan muncul buku Bulan sedang dipinjam, bukan berhasil dipinjam. Selanjutnya kita akan memilih untuk opsi yang ketujuh, yaitu mengembalikan buku. Masukkan judul buku yang ingin dikembalikan, misalkan Home Sweet Loan. Nah, buku Home Sweet Loan berhasil dikembalikan. Kita akan mengembalikan buku yang selanjutnya, yaitu Bulan. Nah, buku Bulan berhasil dikembalikan. Kita akan mencoba untuk mengembalikan buku, yaitu Komet. Ketika buku yang sudah kita pinjam. Nah, setelah kita meminjam buku Bulan, Komet, dan Home Sweet Loan, kita akan mengembalikannya. Yaitu buku Home Sweet Loan berhasil dikembalikan, kemudian buku Bulan berhasil dikembalikan,
Kemudian buku Komet berhasil dikembalikan. Dan kita akan menampilkan buku ini. Nah, setelah dikembalikan, maka statusnya akan tersedia kembali. Home sweet run tersedia, kemudian Komet tersedia, buku bulan tersedia. Nah, kita akan mencoba untuk mengembalikan buku dengan buku yang belum sama sekali untuk dipinjam. Misalkan masukkan judul buku yang ingin dikembalikan, yaitu Bintang. Nah, buku Bintang akan keluar outputan seperti buku Bintang belum dipinjam, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada opsi yang ke-8, yaitu opsi yang terakhir untuk keluar dari sistem. Kita akan memilih opsi yang ke-8. Nah, keluar dari sistem sehingga kode execution successful. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk memilih opsi yang lain dari 1 sampai 8. Mungkin kita akan memilih opsi yang ke-9. Nah, akan keluar output opsi tidak valid, coba lagi. Kita akan mencoba untuk memilih opsi yang ke-8, yaitu keluar dari sistem atau exit. Nah, akan keluar dari sistem dengan kode execution successful. Mungkin sampai sini saja untuk penjelasan kode program yang sudah saya jelaskan bersama rekan saya, yaitu Imelda. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.